Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Tuhan dan kami taati tahun-tahun dari Abu Zaid Mustafa yang pada siang hari ini hadir di tengah kita, para pengurus majelis Simaan Al-Quran Sari Rosad beserta dan pengurusnya yang menghormati, serta para wali ulama yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa para sami'in dan sami'at yang hadir dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Pada siang hari ini telah terbaca Al-Quranul Karim 30 juz, dan pada siang hari ini tiba pada intisari, yaitu puncak dari isi Al-Quran, di mana pada siang hari ini telah hadir beliau di tengah kita yang akan mengeluarkan sedikit ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Melalui beliau akan dikupas ilmu-ilmunya, yaitu melalui tafsir Al-Quran yang akan dihormati Bapak Kiai Haji Abu Zaid Mustafa. Kami persilakan. Hari ini kita berkumpul di musola Jannah di Kampung Harapan untuk melaksanakan majelis Al-Quran. Yang berapa? Saya tadi malam di chat sama Haji hari ini menyiapkan 5 hadiah untuk Rais. Tapi pertanyaannya dari beliau. Saya sudah belajar dari malam. Mas Haji yang bertanya. Pertanyaannya mau apa ya? Mungkin seperti masa lalu. Jadi tentang majelis Al-Quran yang dulu diuntit semuanya sama Haji. Dan jadikan pertanyaan pada siang hari ini. Namun ini tidak bisa ya, di sini dikasih relatif satu biar kesannya suaranya kayak di dalam. Betul ada yang bisa dikasih satu atau dihadapkan ke sini. Kalau ke sini suaranya di sini, saya harus ngomong nanti yang keras. Ada satu di masjid ini bisa yang sekitar aktif. Iya, suara kita suara luar di suara luar. Ada. Suara itu satu suara. Bisa ditarik satu sih kabel itu kan suaranya sampai di terminal mahal di sana itu. Yang di masjid agak kedengaran, tapi yang kurang terminal juga.
Ya, kalau bisa diupayakan. Ya, biasanya sebetulnya ceramah kalau kita di sini juga mendengar suara kita, tapi kalau kita tidak dengar, dilipat suaranya di lapangan saja. Itu beberapa teknik audio yang kadang dilupakan. Saya kadang-kadang di masjid Agung Takal itu saya malas majelis taklim, gara-gara itu suaranya di menara. Majelis taklim itu dalam masjid tidak dengar, yang menara mendengar. Itu orang banyak yang ngomong itu rasanya masjid. Itu kekeliruan ya. Oke, Bapak Ibu, buat agak bagus. Pokoknya ada suara di sini biar ingat. Hari ini ke 153 kayak ini. Jadi 153 kayak ini. 153. 165 kan kodenya ISP juga. 165. 153 kodenya banyak Pak. Ya. 153. Begitu lamanya kita bermajelis dalam berdiri Simatul Quran Sabil Rosyad, dan sampai hari ini Bapak Ibu kita sudah memperbaiki beberapa administrasi tentang keorganisasian kita. Kita sudah terdaftar di Kominfo ya. Yayasan kita sudah terdaftar di apa istilahnya Kominfo ya, sudah terdaftar, berarti yayasan kita ini sudah diakui oleh ya, negara. Yayasan Majelis Simatul Quran Sabil Rosyad Mustafa. Bersama dengan itu tentu kita harus sadar bahwa betapa pentingnya bermajelis ilmu, betapa pentingnya menghidup-hidupkan majelis taklim. Sebab kalau kita lihat begitu indahnya kebersamaan kasus meter ini, saya yakin Bapak Ibu banyak kesibukannya tadi di rumah, apalagi yang tadi malam juga datang di Lasang, pasti masih ngantuk juga, tapi siap hadir. Belum lagi nanti pulang dari sini mungkin ada yang mau pesta, mau ambil bubuk, mau becek, macam-macam kan masih banyak sekali kebutuhan-kebutuhannya. Tapi tetap kita masih bisa hadir dalam majelis taklim seperti ini. Dulu di majelis 152 pernah kita sampaikan, seandainya kita ini bukan menjadi umat Muhammad, maka kita ini masih dikalahkan oleh makhluk Allah yang bernama iblis. Dalam hal kinerja, dalam hal ketulusan, keikhlasan, dalam hal totalitas dalam beramal dan beribadah. Seandainya kita ini bukan karena menjadi umat Muhammad, kita ini jauh dikalahkan kemuliaan kita dibandingkan iblis. Sebab iblis itu Bapak Ibu, satu, dia satu-satunya makhluk Allah yang pantang menyerah di dalam beramal. Gak ada iblis itu menggoda manusia kemudian dia tidak berhasil lalu baper. Gak ada iblis baper. Manusia banyak baper. Kemarin didatangi ke Pak Haji besok dengan sambutannya. Sampai di acara ternyata dia nggak jadi nyambut. Wah, kurang baper. Besok saya tidak mau datang lagi ke masjid sini. Itu adanya. Iblis nggak ada yang baper. Atau mestinya namanya disebut tadi di awal ceramah kepada al-mukarram, kepada yang terhormat, tapi lupa namanya terselip nggak disebut. Baper dia. Saya ini pengurus majelis iman, tidak dihormati. Saya ini ketua baru di majelis iman Al-Quran di Goa, nama saya tidak dihormati, tidak disebut. Satu, yang kedua, iblis adalah satu-satunya makhluk Allah yang pantang menyerah. Jadi pertama kan paling optimis ya.
pantang menyerah. Tidak ada iblis itu yang menggoda manusia kemudian pro kayak ini pancing, bulan-bulan ini goda manusia susah. Tidak ada iblis yang pro dalam berceramah, dalam berdakwah, mengajak manusia, menjerumuskan manusia. 3. Iblis adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling kreatif. Tidak ada yang kalah. Dan sama iblis dalam kreativitas, menggoda dan merayu manusia. Dikatakan dalam surah Al-A'raf, ya Allah, surah Al-A'raf, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis itu kalau menggoda manusia, dia akan goda manusia itu min baini aydihim, dari arah depannya. Arah depannya gagal, wa min khalfihim dan bergerak. Dia masih punya cara, saya datangi dari belakangnya. Kalau suaminya tidak berhasil, mungkin bisa dirayu lewat istrinya. Suaminya baik-baik, suaminya jujur, tapi gara-gara istrinya terlalu banyak keperluannya, terlalu banyak keinginannya, terlalu banyak seleranya, akhirnya suami yang baik-baik tadi terpaksa menjadi koruptor gara-gara istrinya. Wonten baik ada suaminya bagus, suaminya lugu, culun, gara-gara istrinya sosialita, tinggi gayanya, suaminya dipaksa untuk tikung di kantornya. Itu namanya min khalfihim. Saya datangi dari arah belakangnya. Wa an aymanihim, kalau dari belakangnya gagal, saya ganggu dia dari arah kanannya, mungkin dari anak-anaknya. Wa an syama'ilihim, kalau itu pun tidak berhasil, saya datangi dari arah kirinya, mungkin dari keluarga-keluarga yang lainnya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau membahas mas kurang itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak mendapati kebanyakan manusia itu bisa bersyukur kepadamu. Nah itu obsesnya iblis. Iblis itu paling pengen kita ini dalam hidup menjadi orang yang mengeluh, jadi pengurus pondok ngeluh, jadi pengurus semahan ngeluh, jadi ketua majelis taklim ngeluh, jadi anggota majelis taklim ngeluh. Terus la taji aktsarahum syakirin. Jadi suami mengeluh, jadi istri mengeluh, istrinya pokoknya mengeluh saja. Tinggal di Manyapak mengeluh, tinggal di Lasan mengeluh. Itu yang paling diinginkan oleh iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Makanya qutbu hadzal din, saya ulangi ceramah saya di pondok dulu. Poros yang paling utama dalam agama ini, inti yang paling sari dalam agama kita ini adalah al-istillah bil mubahat, menikmati hal-hal mubah. Itulah inti dalam agama kita ini. Jadi kalau kita melakukan perkara yang mubah itu, Bapak Ibu, nikmatilah perkara mubah itu. Karena itu adalah satu cara yang paling efektif untuk melawan iblis. Contoh, malam hari kita dalam surah Al-Falaq kan disebutkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam ketika dia sudah menjadi budak. Waktu malam itu adalah waktu yang identik dengan kejahatan-kejahatan. Makanya dulu ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu, dia suka mengisi malam itu dengan hal-hal mubah. Tapi mubah itu menjadikan dia jauh dari perbuatan maksiat. Contohnya apa? Kumpul, beli sabungan, ngopi, guyon,
Tidak terasa jam 11 ngantuk. Nah, itu istilah bil mubah, menikmati hal-hal yang mubah yang dengannya dia tidak jatuh kepada perbuatan maksiat. Jadi menikmati perkara mubah itu adalah cara membuat hati kita senang, dan ketika senang setan akan dikalahkan. Tapi tidak kayak itu meluluh saja. Ketemu Pak Afandi curhat masalah semangat. Dan itu gimana? Semangat orangnya lebih kembangkan di gua itu gimana? Pak Afandi kumpul lagi teman-teman yang siap kabeh. Kumpulan malam itu adalah kumpulan mengeluh kok. Kabeh diundang. Akhirnya menyalahkan satu dengan yang lainnya, tidak ada solusi. Pokoknya intinya mengeluh kabeh. Makanya sering kita katakan majelis taklim itu kalau sudah tuwek-tuwek seperti ini, ibu-ibu sering itu bahagia saja, senang saja. Orang oleh jajan ya senang, orang di kopi ya senang, mulai sandali kleru ya senang, orang paham ceramah ya senang. Oh kalau baru waktu seperti sopan atau majelis senang. Ketemu konconya orang mesem senang. Berarti seseorang orang ngakui. Biasanya kalau orang mesem-mesem itu kan justru datang numpang. Ketemu kecuali kalau tidak mesem itu senang saja sih. Tidak ada harapan dia numpang sama sekali. Jadi faroh, gembira itu adalah cara kita untuk melawan dan iblis supaya tidak menjerumuskan kita wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian yang keempat. Yang keempat dari apa ini Bapak Ibu? Mari Bapak. Tidak apa-apa, sebenarnya semua. Yang keempat dari tadi, kehebatan iblis dibandingkan kita manusia. Iblis itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang paling tinggi solidaritasnya sesama kawan. Iblis itu dalam menggoda manusia, dia bahu-membahu, saling sokong menyokong, dukung mendukung, saling support. Kalau ada iblis di gua, bahkan melawan majlis di sini, dia telepon iblis yang di Makassar, iblis gimana? Coba datang sini dulu. Bantu saya ini, gimana ada susah. Bahu-membahu. Kalau manusia kan tidak. Kelihatan temannya ini agak muncul, kayaknya ini agak ini mengganggu eksistensi saya nih kayaknya. Lebih baik jangan dimunculkan ini Pak Salim. Haji Salim ini bahaya dimunculkan. Dibetulkan saja dia, supaya dia tidak muncul menjadi ketua majelis iman. Manusia kan begitu. Wah ini kayaknya menjelang 2024 ini ada musuh saya agak berat di zaman yang baru. Kayaknya dicarikan cara supaya dia tenggelam, jatuh dan dia tidak muncul. Saya akan melingkar menjadi anggota dewan di Kabupaten Bogor. Manusia kan begitu. Iblis tidak. Iblis itu dalam menggoda manusia bahu-bahu. Tidak ada istilah iblis yang muncul dari temannya sendiri. Itu kehebatan iblis. Dan yang kelima yang terakhir, iblis itu adalah satu-satunya makhluk Allah yang bekerja, beramal tanpa pamrih. Gak ada iblis kok pamrih supaya nanti kalau saya berhasil menggoda ini orang Manyampak, saya menjadi tekad di sini di Manyampak. Tidak ada. Pamrih iblis itu tidak ada dalam bekerja. Semata-mata dia ingin menjaga dan konsistensi dari ucapan yang di hadapan Allah. Apa kata dia? Wallahi la uwiyannaka minhum ajma'in. Tuhan, dengan idemu aku akan menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada pamrih apapun iblis dalam bekerja. Beda dengan kita kan kita masih sering pamrih. Jabatan ketua. Ya. Kalau saya ada di dukung, saya tidak mau jadi ketua. Ngapain saya jadi ketua dari dukung? Ini kan pamrih dukungan. Dia menjadi ketua. Dia ingin membuat sesuatu yang menjadikan manusia semuanya teringat pada dia. Ini kan pamrih namanya. Lalu mengatakan sebaik-baik kepengurusan itu kepengurusan saya ini.
sekarang gara-gara saya panitia masjid, orang ramai ke masjid. Ya jelas kok. Saya bikin masjidnya bagus, saya begini. Begitu nanti ada pengurus yang kedua, dia cari kesalahan-kesalahan pengurus yang kedua ini. Ini namanya pamrih. Iblis tidak pernah punya pamrih dalam bekerja. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kita masih tetap menjadi lebih mulia dari iblis karena kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah setengah ronde ini. Dan dari situ saya harap nanti ada banyak pertanyaan yang menjadi kuis untuk menebus. Ini Pak PSI ya? Di mana PSI? Nah ini yang di belakang saya siapa ya? Punya saya. Pak Haji dulu ya? Iya. Oh, ini bukan ada tes mas. Apa ya? Oh iya, ada pers dari bosnya. Oh, apa sih ini? Nanti bom. Ini kan biasanya baju saya nih yang mabuk. Tahu nggak sih? Oh, pakai mata ya. Ya, setelah ronde sudah menjadi tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini seperti yang saya katakan awal tadi itu adalah keutamaan yang paling istimewa. Kata Imam Syafi'i, tidak ada sesuatu yang aku lebih cintai ba'da ta'atillah, sesudah taat kepada Allah, min talabil ilmi, dibandingkan menghadiri majelis ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai sesudah aku taat kepada Allah dibandingkan aku menghadiri majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah nomor 2, top yang kedua sesudah orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang taat itu tidak akan sempurna, taat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah nomor 1 sesudah taat kepada Allah. Taat kepada Allah paling utama, sesudahnya adalah ilmu. Laisa syai'un ahabbu ilayya ba'da ta'atillah. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai sesudah taat kepada Allah min talabil ilmi, dibandingkan menghadiri majelis ilmu. Kenapa Bapak Ibu? Menghadiri majelis ilmu itu ada 5 kebaikan, 5 keistimewaan yang tidak ada pada ibadah atau pada amaliyah yang lainnya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah salatullahi wal malaikah. Dia mendapatkan curahan rahmat dari Allah dan doa permohonan rahmat dari para malaikat. Dalam hadis Nabi berkata, innallaha la yusalli, sesungguhnya Allah akan merahmati, Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Wal malaikah, dan para malaikat akan membacakan salawat untuk orang-orang yang menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu. Makanya guru saya itu berkata, saya itu jarang berzikir kepada Allah. Dan kayaknya kalau saya pikir saya cocok. Saya itu jarang istighfar kepada Allah, itu jarang. Saya itu jarang bertafakur, berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena saya yakin ketika setiap hari saya mengajar, setiap hari saya mengamalkan ilmu saya, bersama itu pula Allah memberikan rahmat kepada saya. Jadi setiap kali kita mengajar, setiap kali kita menghadiri majelis ilmu, di saat itu pula kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kata saya tadi, kan parah di hadis ini.
Nabi berkata, kalau ada suatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rahmat Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran di dalam majlis itu, illa haffathumul malaika, Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan dicurahkan kepada semua orang yang ada di majlis itu. Makanya majlis ini disebut dengan taman surga, gitu. Jadi kalau taman surga itu kan enak kan taman. Makanya agak ngantuk itu karena taman, di taman. Jadi tenang, ayem. Oh ini ngomong nih, padahal radong belas. Radong ngantuk kan. Jadi dimaklumi taman surga. Ini ada orang yang berpresetan. Apa Bapak Ibu doa mengawali majlis taklim? Doa mengawali majlis ilmu itu adalah Bismika Allahumma ahya Bismika. Karena begitu mulai ceramah besarnya mulai ngantuk. Itu doa memulai majelis taklim. Bismika Allahumma ahya. Kami lupa kita baca doa dulu. Kami semangat kita baca doa. Mari kita baca doa mengawali majelis taklim. Ini langsung saran-saran dulu ya. Bismika Allahumma ahya. Malaikat akan turun, rahmat Allah akan dicurahkan. Yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah, tenang jiwanya. Jadi yang di luar itu kisruh, ketika kita mendatangi majelis taklim, diharapkan di sini menjadi tenang. Jangan karena di luar kita kisruh, ya, berkerengan dengan istri, dengan suaminya, ketemu debt collector, belum membayar ini, bayar itu, ditagih macam-macam, sampai di sini berkerengan dengan ketua majelis taklimnya. Terus di mana letak sakinahnya itu? Maka majelis ilmu itu dibuat yang menyenangkan, membahagiakan. Panitia yang fair saja, Bapak Ibu. Besok kayaknya itu kuenya dibuat kurang. Jadi tolong yang punya kelebihan kue dibawa ke sini. Kan fair itu kan? Kan enak begitu. Daripada nanti yang pulang, aku dapatkan kue ini, nggak disobi. Tidak enak begitu. Suruh-suruh kalau tadi semangatnya kalau senang dan kan bagus semangatnya senang. Yang keempat, wadzakarahumullah fi man indahu. Orang-orang yang mendatangi majelis ilmu itu pasti, ini janji Allah, Allah akan menyebut nama dia di hadapan para malaikatnya. Nama kita ini semuanya sedang disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Wong Makassar, bumi disebut. Malaikat bilang dulu, bumi datang. Dari Makassar itu daerah paling Siman disebut namanya bumi. Dari gua disebut semua nama kita, dari Takalar sebut semua nama kita. Firman indahu di hadapan malaikat Allah yang berkorban. Jadi tempat rahmat Allah akan turun, malaikat akan diturunkan mengepung menyelimuti mereka, turun ketenangan di hati mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Itu keistimewaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Yang ketiga, orang-orang yang mendatangi majelis ilmu adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari seluruh makhluk Allah. Orang yang menghadiri majelis ilmu, orang-orang yang didoakan oleh seluruh makhluk Allah. Dalam hadis dikatakan hatal hitan, sehingga ikan yang ada di lautan dan ikan yang ada di sungai semuanya berdoa, mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Dulu waktu saya masih mondok di rumah itu, saya dengar teman saya, katanya dia punya kiai di Jombang, nggak tahu dia siapa, dia sebutkan. Katanya kiai itu tidak mau makan ikan. Kenapa dia tidak mau makan ikan? Kasihan, sungkan, karena ikannya mendoakan saya. Selama saya menuntut ilmu, ikan terus membaca doa untuk saya. Ya ikan kok tak pangan, nanti kan tidak mendoakan saya. Ada baiknya juga itu ya. Allah kan nyata mengatakan,
Orang-orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu dia didoakan seluruh makhluk Allah, sehingga ikan yang ada di lautan dan ada di sungai semuanya berdoa kepada orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Berikutnya, orang yang menghadiri majelis ilmu, orang itu adalah orang yang mendapatkan keridhaan dari malaikat Allah. Yang kita duduki saat ini adalah karpet, Bapak Ibu ya, atau duduk di teflon atau keramik. Itulah diriannya. Tapi secara batinnya, sesungguhnya yang kita duduki di musola Babul Jannah ini adalah sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha. Malaikat itu akan membentangkan sayapnya untuk diduduki, melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Ridwan bima yatlu, karena malaikat itu ridho terhadap apa yang mereka cari dalam majelis ilmu. Jadi betul nikmatnya kita ini dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya dihamparkan kepada kita semuanya. Bukti bahwa malaikat ridho terhadap apa yang kita cari dalam majelis ilmu ini. Begitu mulianya kehadiran kita di majelis ilmu, majelis siman Al-Quran ini. Terlebih yang kita baca, yang kita kaji, yang kita dalami dalam majelisnya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tahu kalau saya panjangkan ceramah saya nanti mimpi Bapak Ibu terlalu jauh. Mimpinya terlalu jauh, apalagi ini ada door prize banyak sekali, 5 ya, sudah pasti. Ada lagi door prize yang lainnya? Konten? Nggak ada. Ini Pak Adi pribadinya. Pengurus nggak ada, pengurus 2 nggak ada door prize-nya. Betul lagi ya? Kamu gaji ini gaji sudah, sudah. Berarti dari gaji ini ya. Kemudian 2, tadi 5. Saya yang lain daftar dulu supaya saya siapkan pertanyaan yang banyak. Ya, Pak Nisari gampang nanti di tanggal 15 berpresi ya. Ya, sebelum kita masuk ke berpresi, kita buka dulu pertanyaan dulu dari apa yang kita sampaikan tadi. Karena diantaranya nanti akan ada yang menjadi pertanyaan untuk 2 door prize ini. Kalau 5 door prize itu pesanan dari sponsor, saya tidak berani merubah pertanyaannya karena sponsor meminta untuk ditanyakan itu. Tapi yang ini nanti diantara dari yang kita ceramahkan ya. Boleh, pakai MC atau tidak? Ya, tadi saya bilang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita bicarakan tadi mengenai masalah iblis atau setan dalam menggoda kita, pada dalam hal ini bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif untuk melaksanakan sesuatu sehingga iblis itu tidak mampu untuk menggoda kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa ibu-ibu ada disebutkan majelis salimnya Bu. Majelis salim apa?
wabarakatuh. Saya belum mengikuti majelis taklim, tapi saya menjadi anggota Talepo. Yang mau saya tanyakan, iblis itu kalau hari kiamat nanti itu apa itu juga mati atau langsung masuk neraka? Begitu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengatasi atau melawan godaan iblis dengan 5 peristiwa tadi. Iblis itu makhluk Allah yang pantang menyerah, makhluk Allah yang penuh kreasi, tidak pernah untuk mati langkah iblis, selalu ada kreasinya menggoda manusia. Makhluk Allah yang tanpa pamrih dalam bekerja, makhluk Allah yang tinggi solidaritasnya dengan sesama. Kalau kita ini kan sering bohong gitu kan, kita ngajak yuk umroh ngajak ternyata dia akhir, terus bagi dari orang. Ini banyak betul. Ini ada tanah dijual, yuk kita beli tanah sama-sama, ada kapling umroh di sana, ternyata dia makan lagi. Tapi kan tidak bohong namanya. Iblis bohong. Jawabannya begini. Sebagaimana dalam kitab Tamyi'ul Ghafilin disebutkan, innalaka arba'atan minal a'da. Kamu itu punya 4 musuh yang paling besar dalam hidupmu. Saya ada sebutkan 4 nanti keenakan dengan Pak Mando disebutkan semuanya. Saya sebutkan 1 saja. Apa itu 1 di antara 4 itu? Yaitu iblis. Iblis itu adalah musuh kamu yang paling besar dalam hidup ini, di antara 3 musuh yang lainnya. Kenapa syaitan dari jin ini berat? Karena innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kita melawan musuh yang mereka bisa mengawasi kita setiap waktu, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Anda nggak mau benar Pak? Musuh yang dia melihat kita, tapi kita nggak melihat mereka. Caranya gimana coba? Pasrah. Digusur apa? Musuh dengan lawan yang dia yarakum huwa wa qabiluhu. Mereka dan bala tentaranya melihatmu min haitsu la tarawunahum, dari arah yang kamu tidak bisa mengawasi mereka. Ini firman Allah dalam Al-A'raf 78. Apa solusinya? Kata Rasulullah, fasta'idz billah. Caranya cuma 1, yaitu mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi sari berlindung kepada Allah. Bismika Allahumma ahya. Bismikamu. Hadis nomor 2 mau makan Allahumma barik lana. Makanya kata Nabi, iblisnya orang kafir itu gemuk-gemuk. Sementara iblisnya orang-orang muslim itu kurus-kurus. Kenapa? Iblisnya orang kafir itu dia selalu mengikuti tuannya kemanapun dia berada. Tidur, dia berkurang rumah, iblis tidur di sampingnya. Kasur rumput, bareng bosi. Bosi mangan, dia berkurang baca doa Allahumma barik lana. Iblisnya juga makan. Bosi atok, iblisnya watak atok. Bosnya melakukan apapun karena dia tidak isti'adah kepada
iblisnya orang Islam sebab dia selalu beristiadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang paling efektif untuk melawan iblis adalah jangan pernah kita meninggalkan bermohon, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iblis akan jauh meninggalkan kita. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, iblis akan terbakar sebagaimana timah yang dipanaskan. Itulah cara kita melawan iblis. Nggak dengan cara yang lain, mikir berapa cara yang efektif apa ini? Nggak ada yang lebih efektif kecuali menyerahkan diri kepada Allah dengan isti'adah. Yang kedua, ibu tadi bertanya, iblis itu boleh hari kiamat apa yang mati, apa yang langsung masuk neraka? Terus saya tanya, ini untungnya tanya begitu apa? Tapi untuk iblis, kok mati benar? Ya sebenarnya ada untungnya tanya begitu ya. Tapi ini kalau karena pertanyaan dia harus dijawab. Karena likulli kalamin jawab. Setiap pertanyaan harus dijawab. Jadi saya jawabnya tadi ya ibu yang belum masuk majelis lagi. Sudah majelis lagi namanya ibu ya. Sorry kok. Tidak ada makhluk Allah yang tidak mati ketika sangkakala Israfil nanti ditiup. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Maka ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa, sa'iqa itu kalau bahasa mana gandulnya kelenger. Fasa'iqa jadi kelenger. Man sapa wae fis samawati yang ada dalam langit wal ardi dan di bumi. Wa man fihinna dan apa yang ada di keduanya tadi illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di antara yang dikehendaki oleh Allah itu yang tidak hancur ketika nafkhus sur, ketika ditiup sangkakala itu adalah yang pertama surga. Surga kan makhluk ya, tapi dia tidak hancur ketika ditiup sangkakala. Yang kedua neraka tidak hancur. Yang ketiga tulang ekor manusia, karena adalah pusat ya kehidupan manusia. Kalau seperti deli yang tunasnya di dalam itu yang menjadikan dia tumbuh, itulah tulang ekor manusia itu akan tetap utuh ketika hari tiupnya sangkakala. Karena disitulah tempat tumbuhnya lagi manusia ini menjadi kehidupan yang baru sesudah kematiannya. Itu diantara hal-hal yang tidak binasa ketika ditiup sangkakala. Berarti iblis ya bukan cuma mati, modar iblis. Bongkok. Ya. Ketika ditiup sangkakala, iblis juga bongkok. Nah, kayak semuanya. Terus sesudah itu dihidupkan oleh Allah untuk menjadi panglima di dalam neraka. Nanti ada di dalam surah Ibrahim kan iblis itu naik di atas mimbar nanti di atas neraka ceramah di hadapan seluruh audiennya, di hadapan seluruh penduduknya di dunia. Dia ngomong di hadapan seluruh penduduk surga. Wallahu a'lam. Betul lagi ya tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Berprice. Yang saya dulukan ini aja. Saya kasih kisi-kisi dulu ya untuk pertanyaannya Pak Adi itu titipannya. Yang pertama, semangat laporan itu mulai kapan? Oh, langsung jawab ya. Terus Nengdi itu mungkin hadiahnya yang paling besar yang pertama itu. Semangat itu kapan? Nengdi biar ibu pikir dulu maksud saya. Yang kedua, kapan Gubernur Sulsel datang di simak laporan? Kapan pertanyaannya? Nanti kalau saya nggak mau kapan, kan saya berusaha sama selalu semua kapan? Tadi ada pertanyaan, kalau tidak terjawab, hadiah kembali kepada Ustadz. Makanya saya bawa mobil, Ustadz bawa mobil apa? Itu data isinya. Sekarang saya ini dari bagi ya, mudah-mudahan berkah setiap bulan beliau selalu menitip ini.
hadiah untuk berprestasi kepada Bapak Ibu. Saya beri 2 pertanyaan untuk dua presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa hal yang paling dibenci oleh iblis yang dilakukan oleh manusia? Oke, pasti ada namanya lebih jelas. Satu kata saja, ada di belakang, ada di belakang. Ibu siapa itu di belakang? Sudah betul tapi kurang sempurna. Kurang simpel. Orang yang selalu menuntut ilmu. Tadi doanya Bapak Ibu mandi dari sebelum majelis tadi. Bismika Allahumma ahya bismika. Belum ada yang nyantol. Saya beri pertanyaan saya. Apa hal yang paling dibenci oleh setan yang dilakukan oleh manusia? Setan itu benci kepada seseorang yang melakukan itu. Iya, kalau masih belum. Senang. Kalau kita itu senang, iblis itu benci sekali. Mau senang ya heran dulu. Larang senang, makanya hutang senang. Mana sok sumber terus tidak pernah ngeluh. Itu loh yang paling dibenci oleh iblis. Karena apa? Obsesi dia wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan merealisasikan manusia nanti mayoritas akan menjadi pengeluh-pengeluh di dunia ini. Dan iblis tidak suka kalau kita ini senang. Hadiah akan diberikan langsung di bawah ketua umum. Halo. Mas Dul mau? Selamat nih, selamat. Pertanyaan yang kedua, masuk YouTube-nya Pak Nosin, masuk YouTube. Alhamdulillah. Kami istri senang. Pertanyaan yang kedua. Aku turun. Pertanyaan yang kedua. Hari ini siman yang berapa? Oh ya, Mas Ari. 153. Siapa aja? Nanti kalau terlalu susah dia. Alhamdulillah. Pertanyaan dari sponsor. Nanti ini saya catat. Nanti malam saya sinam juga ini. Pak Adi Wahyono. Assalamualaikum Pak Yai. Adi akan memberi door prize. Ada 5 pertanyaan dari saya. Satu, tahun berapa Siman Al-Quran Sabil Rosyad berdiri? Ayo, Najmo. Tahun berapa Siman Al-Quran berdiri? 2003. Betul, 2003. Tadi Sobi kasih hadiahnya Pak Sobi. Pak Sobi berdirinya. Yang satu. Mau satu biar tadi. Pak Sinan Mas Mani? Iya, alhamdulillah. 2003. Pertanyaan kedua, Pak Adi Mohandu, Panto, dengan saya. Tidak ngerti. Di manakah Siman Al-Quran Sabil Rosyad pertama kali dilaksanakan? Ayo. Rumahnya Pak Haji Ahmad Jadian almarhum. Sekarang ini alhamdulillah. Ada ibu yang teriak-teriak harus ada 2 hakim di situ berdiri. Apa ini kalau berdiri di situ? Siapa ibu yang pertama mengatakan nggak adil, katanya nggak adil.
beberapa surat atau ayat yang berkenaan dengan simaan Al-Quran. Yo, sini kasih, siapa? Di situ makanan, di situ ada makanan. Siapa? Ibu-ibu. Surat Al-A'raf, ya betul. Kreatif juga Pak Adi. Hadiahnya kasihkan. Masih ada 2 door prize. Nah ini udah angin lagi. Di mana itu tempat ya, bukan waktu. Di manakah Bapak Gubernur Sulsel pernah menghadiri simak Al-Quran Sabil Rosyad? Di mana Pak Gula? Di pesantren. Jelaskan kita. Betul. Depannya rasa betul. Oke, nomor. Waktu itu Gubernur Pak Amin Syam ya. Nah, ini yang kelima ini. Hadiahnya kunci mobil. Siapakah wakil ketua umum Majelis Simaan Al-Quran Sabil Rosyad Mustawa tahun 2023 sekarang? Bapak Amati. Artinya Bapak Amati atau dia? Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup. Dan ini Maria masih kayak suasana 17 Agustusan ya. Ya, nanti pada saat